Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Anda karena telah bersedia untuk mengikuti wawancara kita kali ini. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Anda bersedia untuk mengikuti sesi saat ini? Saya bersedia mengikuti sesi konseling saat ini karena saya merasa terdapat masalah di dalam diri saya. Saya merasa saya tidak bisa, kurang bisa mengontrol emosi diri saya. Baik. Nah, apakah itu adalah masalah yang paling mengganggu Anda saat ini? Iya, Sulit mengontrol emosinya itu Anda ekspresikan dengan bagaimana? biasanya meledak-ledak. Terus saya mungkin kadang kalau habis marah-marah suka lebih memilih untuk pergi dari rumah ke tempat teman atau kemana gitu. Marah-marah sama siapa? Ke keluarga, dan ke teman, ke keluarga, orang tua, terus orang-orang terdekat saya. Baik. Apa yang biasanya terjadi ketika masalah itu muncul? Biasanya saya meledak-ledak. Oke. Nah, bagaimana masalah tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda? Ini sangat mempengaruhi karena ketika ada masalah saya saat bekerja jadi kurang fokus, kerjaan kurang tidak pekerjaan terbengkalai, tidak terselesaikan. Nah, apakah masalah ini mempengaruhi hubungan Anda dengan keluarga Anda? Jelas mempengaruhi karena membuat sedikit kurang baik. Apakah masalah ini mempengaruhi juga akan hubungan Anda dengan teman atau pasangan Anda? Mempengaruhi. Kenapa? Karena kalau misalkan ada masalah dengan pasangan, saya juga kadang kurang bisa mengontrol emosi Begitu juga dengan teman. teman. Nah, apakah masalah ini tuh mempengaruhi kegiatan Anda saat di pekerjaan? Tentu mempengaruhi karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan tidak ada masalah jadi terus dengan kerja juga mempengaruhi karena jadi mungkin lebih menutup diri. Seberapa sering masalah ini muncul dalam seminggu biasanya? Mungkin 2-3 kali dalam seminggu. Oke. Nah, jika dinilai dari 1 sampai 10, seberapa berat masalah ini bagi Anda? 8. 8. Nah, ketika menghadapi masalah, seberapa yakin Anda bisa mengatasinya? Kadang kurang yakin sih kalau misalkan menghadapi masalah karena saya mungkin tuh orang yang kalau menghadapi masalah lebih milih menghindar. Nah, pernahkah Anda berhasil menghadapi masalah sebelumnya? Karena Pada saat apa? mungkin pada saat Misalnya di pekerjaan mungkin atau ya mungkin pada saat ketika di pekerjaan diberi pekerjaan tambahan yang bukan ranah saya, bukan job saya, tapi saya tetap bisa menyelesaikannya. Oke. Baik, pengalaman keberhasilan apa yang dalam hidup Anda yang paling membuat Anda bangga? Lulus kuliah, Lulus kuliah, menjadi sarjana. ya menjadi sarjana. Nah, untuk selanjutnya, pengalaman kegagalan apa yang paling berpengaruh terhadap diri Anda? Ketika dulu saat saya sekolah, terus ketika dulu saya sering juara kelas, terus tiba-tiba jadi tidak juara, di situ saya merasa gagal. Nah, ketika gagal, biasanya Anda menyalahkan apa atau siapa? Menyalahkan diri saya, mungkin saya selama itu belajarnya kurang, jadi saya tidak juara. Oke. Lalu jika diminta untuk mendeskripsikan diri Anda,
apa yang Anda katakan? Saya merupakan pribadi yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, tetapi saya memiliki kekurangan dalam mengontrol emosi di diri saya. Oke. Lalu selanjutnya hal apa yang paling Anda sukai dalam diri Anda? Mandiri. Mandiri, oke. Lalu hal apa yang paling tidak Anda sukai dari diri Anda? Lambat misalnya. Oke. Apa yang membuat Anda merasa percaya diri? Ketika saya berpenampilan menarik. Lalu ketika apa Anda merasa kurang percaya diri? Kalau kurang percaya diri mungkin ketika saya akan ujian atau intinya ya ketika saya akan ujian mungkin saya rada kurang percaya diri karena takut nggak bisa atau gimana gitu. Lalu apa menurut Anda yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Keluarga. Nah, menurut Anda seperti apa orang yang dianggap berhasil? Menurut saya orang yang berhasil itu orang yang berbahagia dengan hidupnya. Nah, apa arti keluarga bagi Anda? Keluarga merupakan ikatan yang penting. Apakah agama atau spiritualitas memiliki peran penting dalam hidup Anda? Itu penting. Nah, lalu nilai apa yang selalu diajarkan keluarga Anda pada Anda? Kejujuran. Apa? Kejujuran. Boleh ditinggikan? Kejujuran, sopan santun, terus ramah ke orang, berbuat baik. Apa pandangan Anda tentang hubungan pertemanan dan percintaan? Menurut saya pertemanan dan percintaan penting karena mungkin kalau misalkan kita sedang ada masalah di rumah, kita juga membutuhkan teman, membutuhkan pasangan. Lalu apa cita-cita atau tujuan karir yang ingin Anda capai? Jadi guru PNS tidak baik. Lalu untuk hubungan Anda dengan ayah Anda? Baik. Baik. Berarti lebih baik dengan ayah. Iya. Nah, siapa orang yang paling dekat dengan Anda saat ini? Pasangan saya. Apakah Anda orang yang mudah dipercayai orang lain? Boleh ditinggikan suaranya. Lalu, apakah Anda sering takut ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan Anda? Selalu takut. Kenapa? Ya, karena mungkin saya pribadi yang suka ngerasa kurang percaya diri dengan diri saya, kayak saya takut tidak dicintai, saya takut ditinggalkan karena saya merasa saya tidak layak untuk itu semua. Nah, lalu ketika memiliki masalah, apakah Anda cenderung mencari bantuan atau menyimpannya sendiri? Saya tipe orang yang lebih suka menyimpan masalah itu sendiri. Untuk selanjutnya, bagaimana kondisi kesehatan Anda secara umum? Sedikit kurang baik. Kenapa? Karena saya memiliki riwayat asma. Bagaimana kualitas tidur Anda akhir-akhir ini? Apakah baik? Tidur selalu baik karena saya terlalu banyak tidur. Selanjutnya pola makan, untuk pola makan gimana? Apakah baik? Baik, makan sesuai teratur. Nah, akhir-akhir ini apakah Anda itu rutin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik? Tidak pernah. Tidak pernah. Hampir tidak pernah. Nah, apakah ada anggota keluarga lain yang pernah mengalami masalah kesehatan mental? Tidak ada. Tidak ada. Untuk selanjutnya, emosi apa yang paling sering Anda rasakan akhir-akhir ini? Sedih. Yang biasanya memicu untuk hadirnya sedih itu apa? Saat tengah malam menjelang tidur sendirian bangun. Tiba-tiba sedih. Nah, mengekspresi
bisikan perasaan sedihnya itu bagaimana? Menangis. Nah, apakah Anda punya perasaan yang sulit Anda ungkapkan kepada orang lain? Iya, saya kadang susah mengungkapkan apa yang aku rasa. Nah, pikiran apa yang sering muncul ketika kamu mempunyai masalah? Saya menjadi lebih membenci diri saya. Jadi kalau misalkan itu kalau misalkan ada masalah itu Anda suka membenci diri Anda sendiri gitu? Iya, Oke. merasa tidak layak begitu. Oke. Nah, bagaimana kan Anda memandang diri sendiri kayak tidak layak gitu ya kalau misalkan mempunyai masalah. Nah, kalau misalkan memandang orang lain ketika mempunyai masalah dengan Anda gimana? Kalau misalkan orang lain memiliki masalah dengan saya, ya kadang memandang orang lain itu jahat, Jahat. baik. Apakah Anda sering memikirkan kemungkinan buruk yang belum terjadi? Sesekali, tapi tidak selalu. Apakah Anda sering merasa sulit berkonsentrasi karena sering muncul pikiran-pikiran negatif? Iya, terkadang kalau misalkan sudah ada masalah, sulit berkonsentrasi. Nah, ketika suatu masalah muncul, apa kalimat yang langsung muncul dari dalam pikiran Anda? Bisa diulangi? Ketika Anda ada masalah yang muncul, apa kalimat yang langsung muncul dalam pikiran Anda? Saya tidak layak. Oke. Nah, apa hal terburuk yang Anda bayangkan yang akan terjadi pada diri Anda? Mungkin tidak akan menikah. Oke. Apa hal yang selalu Anda katakan pada diri Anda sendiri ketika merasa gagal? Boleh kalimat positif, boleh kalimat negatif yang sering Anda katakan. Misalkan ketika Anda merasa gagal, saya harus bangkit atau enggak, mungkin cenderung buruk atau kebaikan. Oke, mungkin cenderung ya, mungkin kayak apa ya, kayak yang memang nggak layak gitu buat siapapun. Nggak layak berhasil. Yang nggak layak berhasil. Oke. Nah, jika masalah ini muncul sekarang, apa pikiran pertama yang muncul? Bisa dicontohkan? Misalkan kenapa selalu selanjutnya, apakah ada aktivitas yang mulai Anda hindari saat ini? Saya sekarang sedang menghindari bermain dengan teman atau bermain dengan teman karena sekarang saya lebih fokus untuk ke karir saya. Nah, apakah Anda lebih sering menyendiri saat ini atau mencari teman? Lebih sering menyendiri. Apakah orang lain lihat perilaku Anda akhir-akhir ini? Apa yang maksudnya? Apa yang orang lain kiranya lihat dari perilaku Anda saat ini? Mungkin menjadi introvert, Introvert. tidak seperti biasanya. Biasanya Anda sering Biasanya main. sering main, kumpul dengan teman. Sekarang sangat jarang. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Anda mengalami kesulitan tidur? Tidak pernah. Apakah Anda sering merasa lelah atau tidak bersemangat? Sering. Apakah pernah mengalami jantung berdebar, sesak atau panik? Pernah. Sering, seberapa sering? Tidak terlalu sering. Kadang-kadang saja. Kalau pas apa itu? Kalau sedang merasa tidak nyaman. Tidak nyaman di suatu tempat, Iya. situasi. Apakah prestasi belajar atau pekerjaan Anda menurun? Jika ada masalah tentu menurun. Kalau enggak, Kalau akhir-akhir enggak, ini akhir-akhir ini mungkin apa normal-normal aja? akhir ini normal. Normal, oke.
Nah, apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi stres? Makan. Makan. Lalu apa kekuatan terbesar yang Anda rasa Anda miliki? Kekuatan yang seperti apa? Bisa dicontohkan? Seperti misalkan Anda merasa diri Anda tuh kuat, merasa diri Anda tidak gampang menyerah atau apa gitu. Kekuatan apa yang Anda merasa Anda miliki untuk menghadapi sebuah permasalahan? Kuat. Anda kuat. Siapa orang yang paling mendukung Anda untuk saat ini? Pasangan saya. Oke. Aktivitas apa yang membuat Anda merasa lebih enak, Tidur. lebih baik? Iya. Pengalaman sukses apa yang membuat Anda yakin mampu bangkit kembali? Pengalaman sukses. Ya, apa yang membuat Anda yakin mampu bangkit kembali? Mungkin saat saya meneruskan pendidikan saya, saat saya menjadi sarjana. Nah, menurut Anda, apakah situasi Anda saat ini ada yang harus dirubah? Ada. Suka menghindar dari masalah. Terus untuk kontrol emosi saya mungkin perlu Boleh dikencangin. kontrol emosi saya mungkin perlu saya hindar, lebih bisa dikontrol lah emosinya. Lalu seberapa siap Anda melakukan perubahan saat ini? 1 sampai 10. 7. Apa yang membuat Anda ingin berubah? Karena saya ingin hidup lebih baik. Untuk apa Anda? Mungkin untuk pasangan saya ke depannya. Untuk orang-orang terdekat Anda. Iya. Apa yang membuat Anda ragu untuk berubah? Tidak ada. Tadi kan Anda 7/10, 7 untuk siap, 3-nya berarti untuk belum siap atau masih ragu. Nah, apa yang membuat Anda masih ragu untuk berubah? Karena saya pada takut nggak bisa berubah. Kesulitan mungkin ya. Kesulitan. Bagaimana untuk saat ini Anda menjalankan peran sebagai anak? Bentuk bakti Anda kepada orang tua, peran Anda itu seperti apa? Saya membantu ekonomi keluarga mungkin. Oke. Nah, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman Anda saat ini? Baik. Oke. Nah, untuk latar belakang budaya Anda sendiri itu apa? Budaya yang seperti apa? Suku atau budaya Anda dari suku apa? Jawa. Oke. Apakah ada aturan atau budaya yang mempengaruhi keputusan Anda? Tidak ada. Dan apakah kamu pernah mengalami konflik perbedaan budaya atau nilai? Tidak. Dan nah, untuk selanjutnya, apa harapan orang tua Anda terhadap pendidikan Anda? Sarjana sudah Tapi sudah terpenuhi. Oke. Apakah harapan keluarga Anda terhadap masa depan Anda? Kalau harapan mama saya sendiri mungkin inginnya saya bekerja dengan gaji yang besar gitu. Harapannya. Harapannya. Oke. Nah, bagaimana cara keluarga Anda sendiri menyelesaikan konflik? Jika terjadi suatu permasalahan di keluarga Anda, bagaimana cara keluarga Anda itu menyelesaikannya? Ya, biasanya dengan itu marah-marah, nada tinggi mungkin. Tidak dibicarakan dengan baik-baik atau? Iya, atau mungkin karena emosi saya aja ya, jadi saya ngerasanya Kayak gitu. Oke. Apakah keluarga Anda cenderung terbuka untuk mengungkapkan perasaan? tidak Tertutup. kurang bisa mengungkapkan perasaan. Oke. Apakah Anda sekarang sedang
merasa tertekan oleh tuntutan sosial atau lingkungan? Iya, tertekan Kalau boleh tahu gimana? tuntutan mama saya untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang Besar. besar, terus tuntutan harus memberi ke adik saya tapi dipatok untuk sekian gitu. Nah, untuk selanjutnya, seberapa besar pengaruh media sosial ke dalam hidup Anda? Tidak terlalu besar sih, saya tidak terlalu mengikuti. Nah, apakah Anda merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain? Iya, dibandingkan dengan adik saya Oleh orang tua saya. sekarang, bagaimana suasana di rumah Anda? Untuk saat ini mungkin sedang baik ya, tidak sedang berkonflik. Bagaimana hubungan Anda dengan saudara kandung Anda? Baik. Bagaimana lingkungan pekerjaan Anda? Untuk lingkungan pekerjaan saya saat ini mungkin sedikit toksik ya, karena terdapat persaingan. Yang kurang sehat. Iya, persaingan yang kurang sehat. Nah, siapa yang paling memberikan dukungan kepada Anda saat ini? Pasangan saya. Lalu siapa juga sumber stres paling itu bagi Anda saat ini? Mungkin dari keluarga. Keluarga. Nah, pengalaman masa lalu apa yang paling berpengaruh terhadap Anda saat ini? Saat ditinggalkan oleh bapak saya. Nah, untuk selanjutnya, pernahkah Anda mengalami kehilangan orang penting? Pernah kehilangan ayah saya, Oh ya. bapak saya. Oke. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman yang sangat menyakitkan atau traumatis? Saat kehilangan ayah saya itu juga membuat pengalaman yang traumatis ya untuk saya. Berarti masih tentang seputar ayah ya? Iya. Lalu pengalaman keberhasilan apa yang paling berkesan untuk Anda? Saat saya lulus dari pendidikan saya itu menurut saya berhasil. Nah, untuk pengalaman kegagalan yang masih Anda ingat sampai sekarang? Saat dulu saya biasa juara kelas terus tiba-tiba Dibanggakan. enggak. Oke. Nah, apa tantangan terbesar Anda yang sedang Anda hadapi saat ini? Untuk menjadi PNS mungkin untuk mengejar karir saya Tantangannya sendiri itu apa? harus belajar mungkin dengan Oke. Faktor apa yang membuat masalah itu tuh terus bertahan? masalah Masalah yang Anda harus mengejar itu tuh harus dipertahankan tuh kenapa? ya karena saya ingin menggapai itu semua. Oke. Siapa yang menurut Anda terlibat dalam untuk alasan Anda bertahan itu siapa saja? Ya mungkin keluarga saya ini membuktikan kalau dia yang bisa belum apa ya saya bisa gitu menjadi PNS tidak harus bisa bahagia dengan menjadi PNS, tidak harus dengan pekerjaan yang gajinya besar. Oke. Lalu selanjutnya, apa tujuan terbesar Anda yang ingin Anda capai dalam 1-5 tahun? Apa menjadi PNS itu? Iya. Oke. Perubahan apa yang paling Anda ingin lihat dari diri Anda? Tidak menghindar dari masalah, terus bisa mengontrol emosi. Untuk selanjutnya, apa kekhawatiran yang paling Anda takutkan tentang masa depan? Saya takut menjadi orang yang gagal, cita-cita saya tidak tercapai. Oke. Lalu
Jika Anda melakukan sesi konseling dan konselingnya itu berhasil, kehidupan seperti apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda? Saya ingin menjadi orang yang berhasil ya, terus pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu Bang. Baik, mungkin dicukupkan sekian untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih karena Anda telah bersedia untuk mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.